Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan prediksi soal UTBK 2020 Fisika. Sebuah ayunan konis digambarkan seperti berikut ya. Jadi ada sebuah ayunan seperti ini bermassa 1 kg diputar dengan tali sepanjang 80 cm jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, kecepatan benda sebesar berapa gitu ya. Jadi kita bahas. Jadi kalau ada ayunan kronis seperti ini, kalau dia dilepas pasti dia akan benda bermassa M ini geraknya berputar gitu ya. Kalau geraknya berputar dicari V-nya, maka ini pasti pembahasan tentang gaya sentripetal. Jadi kita akan bahas gaya sentripetal. Begitu. Bendanya bermassa 1 kg. Jadi ada benda masanya adalah 1 kg dengan tali sepanjang 80 cm. Jadi L-nya nih ya, ininya ya. Ini L-nya sama dengan 80 cm. Kemudian G-nya adalah 9,8. G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kita akan bahas menggunakan gaya sentripetal. Apa sih gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu adalah gaya-gaya yang menuju ke pusat lingkaran gitu ya, yang mengarah kepada pusat lingkaran. Itulah yang disebut dengan gaya sentripetal. Oke. Sebelum kita cari ini, kita cari dulu jari-jarinya. Kan kita butuh jari-jari ya. Jadi kita cari R-nya dulu. R-nya ini kita pakai ini kan R-nya. Nah, ini adalah nilai R. Ini L, ini sudut 45 derajat. Ya, ini depan, ini miring. R-nya depan, L-nya miring. Jadi kita pakai sinus 45 derajat. Sinus 45 ini apa? Depan dibagi miring. Sinus 45 ini berapa sinus 45? Jadi setengah akar 2 ya. Jangan setengah kali akar 2. D-nya apa D-nya? D-nya R, sedangkan Mi-nya apa Mi-nya? Mi-nya adalah L. Sehingga besarnya R sama dengan setengah akar 2 dari L gitu ya. Kita masukkan nilainya, jadi setengah akar 2, L-nya adalah 80 cm. Jadi ini dibagi ini sama dengan 40. Jadi besarnya R dia akan berubah menjadi 40 akar 2 cm. Kita jadikan meter sama dengan 0,4 akar 2 meter gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita gambar, ini kita gambar lagi menggunakan pendekatan Newton dengan pendekatan vektor ya. Jadi ada benda, kemudian bendanya ini ada talinya gitu. Jadi gaya yang pertama ada gaya apa? Kita harus buat dulu ya gambarnya. Ini gambarnya. Ini adalah besarnya W, sedangkan ini adalah besarnya T ya. Jadi sudutnya ada di sini sudutnya. Ini adalah sudut 45 derajat gitu ya. Kemudian kita buat sumbunya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. 45-nya pindah ke mana 45-nya? Ini ya. Ini adalah 45. Kenapa 45-nya di sini? Ya karena ini adalah sudut yang berseberangan, nilainya adalah sama gitu ya. Kemudian T-nya kita proyeksikan ke sumbu Y ya. T dibawa ke sumbu Y, dibawa ke sini ya, proyeksi ke sumbu Y menjadi TY. Ini adalah besarnya TY. Besarnya TY adalah T kalikan dengan cos 45 derajat. Kenapa cos? Ya, ikut aturan kayak gini ya, ikut aturan kayak gini. Gitu. Ini kan T, ini kan TY. Jadi T-nya sama dengan T cos 45. Kenapa pakai cos? Karena T-nya ini kan sumbu miring gitu ya. Kalau kita buat segitiga, nah dibuat segitiga,
T-nya ini miringnya, sedangkan TY ini adalah samping. Samping dibagi miring itu adalah cos. Jadi T cos 45 derajat. Jadi sama dengan T cos 45-nya adalah setengah akar 2. Itu TY ya. Kemudian kita cari TX. Jadi T-nya dibawa ke sumbu X. Jadi saya gambar. Set. Ini adalah TX ya. 45-nya ada di mana 45-nya? Jadi 45-nya ada di sini ya. Jadi kalau kita buat segitiga, ini 45-nya ada di sini. Lah, ada di atas. Ya. Jadi kalau TX 45-nya ada di sini, ini adalah tetanya. Nah, TX-nya ini apa TX-nya? TX-nya ini depan, sedangkan T-nya adalah miring. Jadi depan bagi miring adalah sinus, maka besarnya TX berubah menjadi T sinus theta. Jadi sama dengan TX seperti itu. Kemudian kita mainkan sigma FY. Sigma FY-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia tidak bergerak pada sumbu Y. Pada sumbu Y kan tidak bergerak, maka sama dengan 0, hukum 1. Pada sumbu Y ada 2, ada TY, ada W. Arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan maka dia dikurangi. Maka TY ya TY min W sama dengan 0. Maka TY-nya sama dengan W. Jadi W-nya, rumusnya W adalah M kali G. Sedangkan TY, ini sudah ada TY. TY-nya apa? Setengah akar 2T. Sudah ada nih ya. Ini adalah rumus dari TY. Gitu. Sehingga T-nya jadi apa T-nya? Jadi 2 mg per akar 2 ini sama dengan rumus dari tegangan talinya itu sendiri gitu. Kemudian pada sumbu X ya, kita main sumbu X. Jadi sigma Fx-nya bagaimana sigma Fx? Kita pakai di sini sigma Fx ya. Pada sumbu X, ini sumbu X, kita lihat ini sumbu X. Jadi kalau saya gambar lagi, ini adalah sumbu X ya. Sumbu X ini mengarah ke pusat ya. Sumbu X ini mengarah ke pusat ini ya. Nah, sumbu X mengarah ke pusat lingkaran. Kalau mengarah ke pusat lingkaran, dia ada gaya TX. Maka inilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Jadi sigma Fx-nya dia diwakili dengan gaya sentripetal, sehingga sigma F sentripetal ya. Sigma F sentripetal sama dengan M V kuadrat dibagi R ya. Gaya-gaya yang menuju ke pusat lingkaran itu adalah gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu perwujudan dari gaya-gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Yang menuju ke pusat lingkaran kan hanya ada TX. Jadi gaya sentripetalnya diganti dengan TX sama dengan M V kuadrat dibagi dengan jari-jari. TX-nya jadi apa TX-nya? TX-nya T sin theta ya. TX-nya adalah T sin theta sama dengan M V kuadrat dibagi R. Tetanya berapa tetanya? Tetanya adalah 45 derajat. Sinus 45 adalah T setengah akar 2 sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R gitu ya. Kita masukkan dulu ya. T-nya ya, T-nya kita ini ada menu ya, jadi kita pindah tempat. Jadi T-nya kita masukkan. Ini kan ada rumus T di sini. Lah, ini ada rumus T. Ya, T-nya 2 mg per akar 2 dimasukkan ke sini. Jadi 2 mg per akar 2 dikalikan setengah akar 2 sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Jadi akar 2-nya coret, 2 kali setengah juga coret, M dengan M juga coret, sehingga menjadi G kali R. Jadi G sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi dikalikan silang, GR sama dengan V kuadrat. G-nya berapa G-nya? Oh, kita cari rumus V-nya langsung ya. V sama dengan akar dari GR. Sudah kita masukkan. V sama dengan akar dari G-nya 9,8, saya bulatkan aja 10. Sedangkan R-nya udah kita cari, ini R-nya ya. Ya, ini R-nya udah kita cari. R-nya sama dengan 0,4 akar 2. Jadi 0,4
akar 2 begitu. Jadi V sama dengan 10 kalikan 0,4 sama dengan 4 kali akar 2. Akar 2 itu 1,4 ya, sudah ada ya. Jadi V sama dengan akar dari 4 kalikan dengan 1,4 begitu. Ya. 4 kali 1,4 jadi 1,4 kalikan 4 16 yaitu 5,6. Jadi V-nya adalah akar dari 5,6. Kalau akar dari 5,6 A nggak mungkin, B nggak mungkin, E juga kelewatan kan 3. Jadi antara C dengan D. Jadi kita coba aja 2,35 ya. Kita coba atau kita minta bantuan aja akar dari 5,6. Coba 2,3 kali 2,3 sama dengan 5,29. Ya, ini 5,6. Maka yang dekat adalah 2,35 gitu ya. Kenapa kok tidak pakai 2,2? Ya coba aja 2,2. 2,2 kalikan 2,2. Kan 4,8, jauh dari 5,6. Jadi kalau ketemu rumus ini, rumus cepatnya yang mana? Rumus cepatnya ya ini. V sama dengan akar GR ya. Sorry saya lupa. Ya, ini adalah rumus cepat dari soal ini. Jadi tidak usah kalian coba satu persatu seperti ini, langsung tulis rumus cepatnya, masukkan angkanya begitu ya.